ibadah sekolah minggu GKPS Padang Bulan. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Yang sakit, semangat bersuka cita. Yang sehat, bersuka cita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalin adik-adik. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, ini sudah di akhir bulan Mei. Wah, sudah lama juga ya adik-adik kita ibadah online. Kakak-kakak sekolah minggunya kangen kali sama adik-adik. Sangat rindu sama adik-adik. Tapi gak apa-apa ya adik-adik ya. Kita sabar dulu untuk ibadah online. Jangan bosan-bosan ibadah online. Nah, kakak mau nyapa adik-adik di kelas balita dulu lah. Hai adik-adik kelas balita. Hai Gisel. Hai Jeremy. Hai Jevan. Apa kabarnya? Pasti bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ke kelas kecil. Kelas kecil ada Airen, ada Bram, dan ada Jia. Selamat hari Minggu. Nah, kakak mau ke kelas besar. Kelas besar ada siapa ya? Ada William. Hai William, tetap bersuka cita ya nak. Kemudian ada Baby, ada Benny. Wah, banyak anak-anak sekolah minggu yang gak bisa kakak ucapin. Tapi kakak percaya udah gak sabar ini mau puji Tuhan. Siapa yang mau puji Tuhan, bersyukur, bersuka cita, memuji Tuhan? Angkat tangannya. Dalam hitungan 3 kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ayo bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita goyang-goyang di pujian ini adik-adik. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Ayo tepuk tangan adik-adik. Cita, ayo jangan malu goyang-goyang. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, putar badan. Kita lakukan sekali lagi, puji Tuhan dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja. Siapa lagi? Engkau anak raja. Siapa lagi? Kita semua anak raja. Aku anak raja. Siapa? Engkau anak raja. Kita semua adik-adik masih berdiri ya. Nah adik-adik, siapa yang tadi pagi sudah mengucap syukur sama Bapak kita? Karena Bapak kita sudah memelihara kita, menjaga kita. Kita bangun tidur, melihat sinar matahari, mendengar burung berkicauan, dan kita masih bernafas adik-adik. Itu karena Tuhan kita memelihara kita setiap hari. Nah adik-adik, kita mau mengucap terima kasih kepada Bapak kita yang senantiasa memelihara adik-adik sepanjang hari. Kita nyanyikan adik-adik ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Kita nyanyikan adik-adik dengan sukacita. Selamat pagi Bapak. Adik-adik, kita katakan dengan sukacita berterima kasih. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari.
kasih kita kepada Bapa yang memelihara kita setiap hari. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Iya. Nah, adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memelihara kami dari bangun kami pagi. Kami bersyukur bisa bernafas, melihat matahari, kemudian kami bisa mendengar burung-burung ya Tuhan. Itu juga karena kasih-Mu. Dan kami bersyukur melihat mama papa kami dan keluarga kami semua sehat-sehat. Bapa yang begitu baik, itu juga karena kasih setia-Mu. Bapa yang baik, kami juga hari ini bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk mengikuti ibadah kami hari ini. Bapa yang begitu baik, Allah yang menyertai ibadah ini dari awal, nanti pertengahan sampai nanti akhirnya ya Bapak ibadah ini. Tuhan yang selalu sertai kami. Kami juga ingin mendoakan buat Kak Tomu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan kakak kami bisa kami memahami, kami bisa lakukan di dalam hidup kami. Bapak yang begitu baik, kami tahu si iblis tidak suka kami mengikuti ibadah ini. Tapi kami percaya Yesus Kristus yang punya kuasa yang besar mengalahkan si iblis, yang tetap membantu kami untuk tetap konsentrasi, fokus dengan firman dan juga pujian yang kami nyanyikan. Bapak yang baik, ini kebaktian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami serahkan kebaktian ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sepanjang 1 minggu ini ada loh teman adik-adik yang berulang tahun. Ada 2 orang nih yang berulang tahun. Yang pertama ada Deardo Jeremy Sinaga, dia ulang tahun tanggal 25 Mei. Kemudian ada Desi Claudia Damanik yang ulang tahun tanggal 28 Mei. Selamat ulang tahun buat Deardo, buat Desi. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik tumbuh kembangnya sampai dewasa, memberikan adik-adik kepintaran, sayang sama mama papa dan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kakak juga mengucapkan ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, memberikan sukacita, memberikan kepintaran dan menjadi kebanggaan mama papanya juga. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, kakak udah gak sabar nih mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ini dari Markus 10 ayat 14b. Kebetulan ayat hafalannya singkat adik-adik. Kita baca ya bersama-sama. Markus 10 ayat 14b. Tunggu loh Kak Ika, belum dapat kitab Markusnya. Cepat adik-adik dibuka. Markusnya di kitab Perjanjian Baru. Habis Matius, Markus. Buka Markus, lihat pasal 10, lihat pasal 14b, ayat 14b. Sudah dapat semua ya? Udahlah, pastinya anak sekolah minggu pinter-pinter kok. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pelan-pelan ya adik-adik, kita baca sekali lagi. Kemudian kita tutup, kakak bantu dengan gerakan. Kita ulangi ya, 1, 2, 3. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Datang kepadaku tuh kunya Tuhan ya adik-adik ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, tutup dulu adik-adik. Kita coba hafal dulu. Nah, jadi biarkannya seperti ini adik-adik. Biarkan anak-anak karena masih kecil, gini adik-adik ya. Anak-anak datangnya seperti ini, mengarah ke atas kepadaku. Karena akunya adalah Tuhan. Jangan menghalang-halangi merekanya kan masih anak kecil. Sebab orang-orang itulah yang empunya seperti ini, kerajaan seperti ini Allah. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Markus
Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang itulah yang punya kerajaan Allah. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi-halangi mereka. Sebab orang-orang itulah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Udah semua ya adik-adik ya? Pasti bisa sudah menghafalnya. Nah adik-adik, kita mau persembahan. Tapi sebelum persembahan, kakak mau ingatkan lagi. Siapa yang masih ingat yang tanggal hari Minggu waktu pas kita ibadah gabungan, kan ada dibilang kita menabung di celengan. Nah, siapa yang sudah mulai nabung di celengan? Nah adik-adik, mulai sekarang. Kalau misalnya belum nabung di celengan, gak apa-apa. Mulai dari sekarang ditabung. Sedikit-sedikit uangnya ditabung di celengan. Biar nanti pada saat tanggal 25 Juli kita kumpulkan uang adik-adik untuk kita berikan kepada kawan-kawan kita di yatim, di panti asuhan yang yatim piatu adik-adik. Nah adik-adik berbagi kasih buat mereka. Jadi berapapun uang yang adik-adik tabung di celengan itu berarti buat teman adik-adik. Nah mulai ditabung ya adik-adik di celengan. Pinter. Nah adik-adik kita mau persembahan. Nah persembahannya sudah dipegang ya uangnya, habis dipegang uangnya. Kemudian nanti cuci tangan ya adik-adik. Uang persembahannya itu bisa titip sama mama sama papa untuk ditransfer ke rekening Mandiri Skala Minggu GKVS Padang Bulan dan juga OVO Kak Nulika. Nah adik-adik, uang persembahan yang kita kumpulkan akan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sejalan kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan apa lagi? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik sama adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik, memberikan adik-adik sukacita, menemani adik-adik saat sedih. Nah adik-adik, kita angkatkan pujian ini sekali lagi dengan sukacita dan semangat. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. katakan apa ya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan lebih kuat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Iya adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Nah adik-adik,
Kakak gak sabar lagi nih mau belajar firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya hari ini kita mau pelajari tentang apa ya? Penasaran kan adik-adik? Ayo siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, tangan kita. Jangan ada lagi yang megang-megang apapun selain Alkitab yang di depan adik-adik. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Jangan sampai nih si iblis nyolong pikiran adik-adik. Jangan sampai si iblis ngambil isi hati adik-adik saat mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Kita tetap bilang apa? ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan sekali lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya adik-adik, kita apapun yang terjadi tetap cinta Yesus. Dalam keadaan sedih, keadaan senang, kita harus tetap cinta Yesus. Karena Yesus sangat mencintai adik-adik. Dia sudah berikan nyawanya untuk adik-adik dan untuk kita semua. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Jangan sampai si iblis mengambil cinta kita kepada Yesus. Kita yang angkatkan sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan sekali lagi ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang masih semangat sampai saat ini ya. Kakak masih pakai masker. Kakak-kakak sekolah minggu yang tadi juga tadi pakai masker. Karena sekarang kita harus tetap mengingat protokol COVID. COVID sampai sekarang masih ada adik-adik, masih merajalela. Tapi kita terus berdoa supaya semoga Tuhan berkati kesehatan kita. Semoga COVID ini segera berlalu karena kakak-kakak sekolah minggu sudah rindu banget. Pengen ketemu adik-adik, adik-adik rindu enggak? Datang lagi ke GKPS Padang Bulan. Anak kelas balita, anak kelas kecil, anak kelas besar. Kami semua, kita semua rindu untuk bertemu, beribadah seperti dulu-dulu lagi. Nah tadi Kak Ika buka masker supaya kelihatan senyum Kak Ika yang ceria. Karena adik-adik gak boleh sedih-sedih. Masa ketemu Yesus sedih? Ketemu Tuhan yang baik sedih? Nah kakak juga supaya nanti kelihatan, kakak buka masker. Tapi adik-adik kemana-mana kita harus pakai masker ya. Ingat minta sama mamanya. Mama-mama dan papa-papa ingatkan adik-adik untuk menghindari kerumunan. Kalau keluar rumah harus keluar rumah tetap pakai masker. Kakak buka masker kakak ya. Nah adik-adik, hari ini
tema kita adalah berharga di mata Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kakak mau kita nyanyi? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Masih ingat enggak? Ayo semua siap-siap. Ini anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak kelas besar pasti ingat lagu ini. Sebelum berdoa, ayo mari. Ayo Bang Jan, kita buat ya. Ayo. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan masih memberi hari baru bagi kami, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada saat ini, dengan gembira, dengan sukacita, boleh menghadap Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah bernyanyi, sudah menghafal ayat hafalan, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati kami Tuhan. Berikan Roh Kudus Tuhan supaya kami mengerti apa yang disampaikan kakak guru sekolah minggu kami. Pesan Tuhan bagi kami hari ini. Mari Bapa, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan mata kami siapkan mulut kami untuk kami berdoa, kami bernyanyi, bahkan kami membaca ayat firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kakak bilang apa? Tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Itu diambil dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Adik-adik yang kelas besar, ayo ambil Alkitabnya yang sudah bisa baca. Kelas kecil, kelas besar, ayo diambil Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama, suaranya yang keras supaya mama dengar, supaya opung dengar, atau adik-adiknya yang belum bisa baca boleh dengar. Ayo kita baca ya adik-adik ya. Tema kita hari ini yaitu tentang berharga di mata Tuhan. Nah dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 sudah dapat ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16 yang terakhir, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, nah ini coba dilihat di handphonenya atau di layar TV, itu ada cerita apa? Oh, Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling kota-kota. Kita tahu kan selama masa hidup Tuhan Yesus, dia melayani, menyembuhkan orang sakit, mengajar tentang firman Tuhan. Kemudian dia apa? Menyembuhkan orang tuli,
menyembuhkan orang lumpuh, kemudian apa? Mengusir setan, itu nanti bisa dibaca di Alkitabnya. Nah, Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling dari satu kota ke kota berikutnya menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebar berita tentang mujizat Tuhan Yesus yang sampai ke mereka, oh ada yang namanya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Ini tersebar, mereka mengatakan satu sama lain, memberitakan, sehingga semua orang pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Ternyata ada satu sosok, ada yang bernama Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak mujizat. Sebelum-sebelumnya mereka dengar, oh Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Oh dia pernah menyembuhkan orang lumpuh. Dia bisa membuat mata orang buta bisa melihat. Nah, berita-berita ini tersebar. Kemudian semua orang pengen bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu banyak orang sakit, ada yang dibawa oleh saudaranya atau dibawa orang tuanya pengen bertemu Yesus. Ngapain mereka pengen bertemu Yesus? Supaya mereka pun bisa disembuhkan oleh Yesus. Jadi banyak kali orang-orang sakit ingin disembuhkan datang mencari Yesus. Kemudian apa lagi adik-adik? Nah, mereka cari-cari Tuhan Yesus. Terus mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit itu. Jadi banyak orang yang berkerumun pengen bertemu Tuhan Yesus. Nah, ini bisa dilihat adik-adik sangat banyak. Ini adalah hanya sebagian yang bisa kita tampilkan untuk dilihat. Nah, setelah itu apa adik-adik? Maka orang-orang juga pengen membawa anak-anaknya. Mereka pengen anak-anak ini bisa bertemu dengan rabi. Kalau dulu disebut rabi atau guru. Orang-orang tua merasa yakin kalau sudah anak-anak bertemu guru, nanti dijamah oleh guru, maka mereka berharap anak-anak mereka bisa bertumbuh baik, bisa sehat, bisa menjadi anak-anak baik. Jadi banyak orang-orang tua membawa anak-anaknya untuk bertemu Yesus. Sama dengan kita. Kalau kita gereja siang itu jam 10, kan banyak ya. Mama, papa bawa anak-anaknya, anak balita, anak kecil untuk beribadah ke rumah Tuhan. Jadi ini pun orang-orang tua dulu banyak bawa anak-anaknya. Mereka ingin supaya anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi ada masalahnya ternyata adik-adik. Banyak orang berkumpul, jadi susah untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Anak-anak kecil ini bagaimana ya bisa bertemu Yesus. Sementara Yesus dikelilingi oleh orang dewasa yang banyak. Ada orang sakit yang digendong. Ada orang sakit yang harus disembuhkan Tuhan Yesus. Gimana nih anak-anak kecil? Ada yang masih kecil, ada yang digendong mamanya. Bagaimana caranya ya supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka berusaha menerobos keramaian. Bagaimanalah caranya supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Nah, murid-murid melihat ini. Murid-murid berpikir, anak-anak kecil inilah. Anak-anak kecil ini ngapain? Tuhan Yesus itu kan udah capek. Dia sudah seharian melayani dari kemarin-kemarin juga, dari kota ke kota. Pastilah Tuhan Yesus ini pengen istirahat. Jangan diganggu. Nah, murid-murid merasa anak-anak kecil ini pengganggu. Loh, ngapain anak-anak kecil ini dibawa oleh orang-orang tuanya? Karena dikira sama murid-muridnya bahwa anak-anak itu sebagai pengganggu, maka murid-murid memarahi orang-orang tua itu. Jangan, Yesus mau istirahat, gak boleh gitu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, terus ini didengar sama Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus marah sama muridnya. Marah Tuhan Yesus karena murid-murid mencoba menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Ternyata Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus cinta sama anak-anak. Bukan hanya sama orang dewasa, tetapi Tuhan sayang sama anak-anak. Jadi Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Tuhan marah sama murid-muridnya. Jangan halang-halangi anak-anak ini datang kepadaku. Lalu apa katanya lagi? Seperti nats kita. Yang tadi ayat hafalan adik-adik, coba dilihat lagi ayat hafalannya. Tadi apa kata Kak Ika ayat hafalannya? Di
Markus 10 ayat 14b tadi apa ayat hafalan kita? Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Yesus yang bilang adik-adik, Yesus yang bilang jangan halangi mereka. Karena apa? Setiap orang yang menyambut kerajaan Allah harus seperti anak-anak kecil ini. Tuhan bilang tadi, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Apa sih Kak maksudnya? Orang-orang seperti anak kecil yang punya kerajaan Allah. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik punya kebiasaan yang seperti apa yang perlu ditiru oleh orang dewasa? Ternyata sifat anak kecil itu apa, Dek? Sifat anak kecil itu tulus. Anak kecil itu tulus, anak kecil itu polos, apa adanya. Kemudian apa lagi? Anak-anak kecil itu taat, biasanya taat sama orang tua. Ayo, ada enggak adik-adik ini yang masih belum taat ya? Mama bilang, pakai masker, terus enggak mau pakai masker. Atau mamanya bilang, udah, jangan main game lagi. Sekarang waktunya belajar. Terus adik-adik harus patuh. Nah, sifat anak-anak kecil yang tulus, yang patuh, terus apa lagi? Sifat anak kecil. Sifat anak kecil itu biasanya enggak beda-bedain teman. Kalau mamanya pergi bawa anaknya, terus teman mamanya juga bawa anak, biasanya anak kecil apa? Biasanya anak kecil langsung kompakan, langsung temanan. Biasanya tanpa kenal juga sebelumnya anak-anak sudah bermain. Itu artinya apa? Anak-anak kecil biasanya tidak membeda-bedakan temannya ini anak orang kaya bukan ya? Temanku ini pintar bukan ya? Temanku ini orangnya jelek. Nah, anak-anak kecil biasanya enggak seperti itu. Jadi Tuhan bilang malah orang-orang yang punya kerajaan Allah, yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang seperti sifat anak-anak kecil. Yang tulus, yang taat, kemudian apa lagi? Yang tidak membeda-bedakan orang lain. Itulah sifat-sifat anak-anak sekolah minggu. Itulah sifat-sifat anak kecil yang orang-orang dewasa perlu belajar sama anak kecil, belajar ketulusannya, belajar kepolosannya untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Itu yang bilang bukan kakak-kakak guru sekolah minggu loh, tapi yang bilang siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tadi di nats Alkitab kita, di ayat hafalan kita sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa jangan halang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyambut anak-anak itu, kemudian memeluk mereka. Kalau tadi papa mamanya, orang tuanya, namborunya atau siapalah yang membawa anak-anak itu kan, pengen yang penting dijamah sama gurunya. Mereka nggak ngebayangin harus Tuhan Yesus memeluk, memangku. Tapi ternyata apa? Tuhan Yesus lebih dari yang mereka harapkan. Bukan hanya menjamah, tapi Tuhan Yesus ternyata apa? Memeluk mereka. Enak ya dipeluk ya. Kalau kita ketakutan dipeluk mama enak nggak? Nyaman nggak? Kalau kita misalnya senang, saking senangnya gembira tiba-tiba pelukan sama papa, pelukan sama kakak, pelukan sama mama. Sangat enak. Nah, anak-anak itu dipeluk oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus memeluk karena Tuhan Yesus sayang, karena Tuhan Yesus cinta sama anak, karena Tuhan Yesus kasih. Nah, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Itu cerita dari nats kita yang dapat kita lihat dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Arti berharga apa ya? Kita bisa kasih arti berharga itu biasanya ya sesuatu itu berharga dijaga, jangan sampai rusak. Dijaga, jangan sampai hilang. Disayangi, dirawat, tidak dibuang-buang. Terus ada kakak buat dirasa mahal. Kenapa kakak bilang dirasa mahal? Sesuatu yang kita sayangi, yang menurut kita berharga bukan harus karena mahal. Tetapi ada rasa bahwa itu sesuatu yang penting
yang berharga. Nah, ada contoh kakak kasih, baju hitam dan merah itu punya siapa ya? Punya siapa ini? Ada nggak adik-adik yang baju kesayangannya gaunnya hitam atau merah atau baju Natalnya ini saking sayangnya itu digantung, nggak boleh dikasih sama siapa-siapa, nggak boleh dipinjamin, saking sayangnya dia, karena dia ingin itu menjadi miliknya selalu dijaganya. Nah, yang anak-anak laki-laki baju kotak-kotak atau mungkin punya kaos apa ya Kak? Biasanya kaos Spider-Man atau kaos apa? Yang sekarang lagi tren untuk anak-anak. Itu saking dia sayang, suka, dirawat, nggak boleh dipinjam sama siapa-siapa, nggak boleh rusak. Jadi begitulah arti berharga. Dijaga nggak rusak, dijaga jangan sampai hilang, disayangi, dirawat. Contoh yang lain apa kakak? Nah, di rumah punya mainan nggak? Kayaknya di rumah adik-adik kecil kayak Jore, kemudian siapa lagi nih? Mungkin Anabel, Isabel di rumah punya boneka. Atau siapa lagi? Yang anak-anak kelas besar mungkin sudah punya sepeda. Itu digambar saking dia menjaga supaya mainannya tidak diambil orang sampai tertidur adiknya. Adik kecil siapa itu ya yang kakak foto ya? Sampai tertidur jagain supaya kereta apinya, mobil-mobilannya nggak diambil sama abang. Nah ada masak-masakan. Ini semua barang berharga bagi adik-adik. Ini barang berharga bagi adik-adik. Kakak mau bilang bahwa berharga itu penting, pengen kita jaga, pengen untuk tidak diambil orang. Nah adik-adik itu pun begitu berharga. Tanya mama papa, Pa, Ma, aku berharga nggak sama mama papa? Pasti mama papa bilang, kamu sangat berharga bagi mama papa. Mama melahirkan berjuang untuk bisa adik lahir ke dunia ini. Nah papa mama berharga, adik-adik berharga sama papa mama, dirawat, dijaga. Kalau lagi demam, mama jagain di kamar sampai mama tidak tidur. Kemudian apalagi ke sekolah diantar papa. Itu semua karena mereka sayang. Karena mereka merasa bahwa adik-adik semua itu berharga, titipan Tuhan bagi mereka. Sehingga kalian adalah anak-anak berharga. Tapi lebih dari semua itu ternyata apa adik-adik? Ternyata adik-adik semua itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Artinya apa ya Kak? Apa sih? Tadi kakak bilang kan berharga itu penting, dijaga, dirawat dan mahal. Mahal bukan karena harus harga yang mahal. Nah, apa buktinya? Anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kemarin masih ingat nggak waktu kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus? Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa. Nah, saking berharganya kita semua, berharganya adik-adik ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Ada lagunya kan itu ya adik-adik? Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal. Jadi adik-adik itu mahal, ditebus sama Tuhan Yesus disalib. Kalian semua berharga adik-adik sekolah minggu, mau kelas balita yang belum mengerti baca firman Tuhan, mau kelas kecil, mau kelas besar, semua itu berharga di mata Tuhan. Jadi bukan hanya orang dewasa yang sudah tahu firman Tuhan, semua adik-adik berharga di mata Tuhan, sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Terus apalagi Kak buktinya bahwa anak-anak sangat berharga di mata Tuhan? Dirawat dan dipelihara. Bagaimana cara Tuhan merawat dan memelihara? Aku gak pernah ketemu Yesus. Orang tua itu adalah utusan Tuhan untuk merawat kita. Adik-adik semua dirawat mama papa. Tadi adik-adik itu berharga bagi mama papa. Nah Tuhan apalagi. Jadi adik-adik dirawat, dipelihara lewat orang tua, dikasih makan, disekolahkan. Kemudian apa lagi dek? Dijaga setiap waktu, 24 jam. Kapanpun adik terbangun, tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Ada Tuhan yang menjaga. Sekalipun kita pisah, tidurnya tidak sama papa mama lagi.
Setiap waktu kita dijaga Tuhan. Kemudian apalagi diberi pertolongan. Waktu kapan kakak? Waktu misalnya adik-adik merasa, aduh Tuhan saat ini aku demam, tolong Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Lewat siapa pertolongannya? Lewat dokter, lewat papa mama yang kasih obat. Nah kemudian apalagi diberi kesembuhan bagi teman-teman yang sakit. Kemarin kakak-kakak sekolah minggu sudah besuk Iron ya, semoga cepat sembuh. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati adik-adik, berdoa, memohon Tuhan berkati obat yang diberikan supaya kita lekas sembuh. Di samping adik-adik harus taat kepada perintah dokter, taat kepada perintah mama. Kalau disuruh istirahat ya harus istirahat, disuruh makan obat harus makan obat. Nah yang terakhir adik-adik, apa pesan Yesus untuk anak sekolah minggu? Nah, adik-adik harus ingat ya, Dek. Pesan Yesus untuk anak sekolah minggu, apa itu? Oh, ternyata hidupku ini berharga bagi Tuhan. Maka harus jadi apa? Kita harus bangga. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan. Kita harus sukacita jadi anak Tuhan. Apa nanti yang akan adik-adik tunjukkan tanda bangga dan sukacita jadi anak Tuhan? Oh, kakak, tiap sekolah minggu, aku hadir sekolah minggu, aku suka dengar firman Tuhan, aku suka bernyanyi. Itu tandanya kita sukacita jadi anak Tuhan. Itu tandanya kita bangga jadi anak Tuhan. Apa kata lagu kita? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga kan? Bangga punya Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk kita. Kemudian apalagi pesan Tuhan Yesus hari ini untuk kita? Tuhan Yesus sayang dan mengasihiku. Oh ternyata bukan hanya Opung yang sayang samaku. Mulai mengerti Gio gak bilang lagi bukan hanya Opung atau papi maminya yang sayang. Tapi Tuhan Yesus juga sayang. Mungkin si kembar Anabel Isabel. Mulai ingat Tuhan sayang sama adik-adik sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik kelas besar? Mungkin kelas-kelas besar ini pagi-pagi udah agak malas-malas ini bangun ya buat ikut sekolah minggu. Tadi kakak bilang karena hidupku berharga, aku harus bangga, aku harus sukacita jadi anak Tuhan. Nah adik-adik kelas besar jangan jadi malas-malas karena kita masih ibadah lewat virtual, bangunnya terlambat, udah tahu ibadah dimulai jam 8.30, malah jadi terlambat untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik kelas besar jangan lupa ya, ada Benny mungkin, ada Willy, ada Kaita, banyak lagi teman-teman kita itu. Ingatkan kalau adik-adiknya masih tidur, malah si kakak-kakak atau si abang harus banguni adiknya ikut sekolah minggu. Nah kemudian apalagi pesan Tuhan Yesus untuk kita hari ini? Tuhan ingin supaya aku mengasihi dan menghargai orang lain. Nah tadi kan kita berharga di mata Tuhan. Semua anak berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus ternyata tidak membeda-bedakan. Oh orang dewasa aku lebih sayangnya 99%. Anak-anak cuma 70, bukan. Semua sama Tuhan, semua berharga. Satu caranya yaitu ditebus dengan darah yang mahal, 100%. Nah kalau gitu apa yang Tuhan inginkan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak yang tahu bahwa kita berharga? Tuhan pun ingin supaya aku mengasihi dan menghargai orang lain, menghargai teman, gak boleh membeda-bedakan. Ini tidak boleh pilih-pilih teman, karena semua sama berharganya. Mau dia anak orang kaya kek, mau dia pinter kah, mau dia misalnya ranking 1 di sekolah, terus ada anak yang masih ketinggalan untuk mengikuti pelajaran, semua sama berharganya di mata Tuhan. Kemudian apa? Apa Tuhan Yesus pesan untuk kita di sekolah minggu? Saling tolong menolong. Yang pintar bantu temanmu. Ternyata Tuhan ingin aku berhasil. Tuhan ingin aku sukses. Pastilah karena kami ini sama di hadapan Tuhan. Sama berharganya di hadapan Tuhan. Tuhan pun pengen temanku ini pasti pengen, Tuhan juga ingin dia juara. Tuhan juga ingin dia naik kelas. Maka boleh saling
saling menolong. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Supaya adik-adik tahu betapa Tuhan mengasihi kita dan kita ini berharga di mata Tuhan. Di akhir yang ingin kakak sampaikan ada Matius 10 ayat 31 mengatakan, apa katanya? Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada lagunya juga ini kakak. Kakak ini kok sekarang jadi gemar nyanyi ya. Ada lagunya. Apa lagunya? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Siapa yang bilang? Bukan mama papa, bukan kakak guru sekolah minggu. Yang bilang siapa? Firman Tuhan mengatakan di Matius 10 ayat 31. Sebab itu jangan kamu takut. Apalagi yang perlu kita takut? Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu adik-adik, siapa sih yang kasih makan? Dia terbang bebas, dia tidak dikasih makan sama tuan-tuannya, tapi dia bisa hidup. Dikasih makan sama Tuhan. Lewat apa semua yang ada di bumi ini, dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Burung pipit dipelihara Tuhan, dikasih makan. Tetapi anak-anak sekolah minggu lebih dari itu. Karena apa? Tuhan sudah utus papa mama, opung, keluarga, siapapun yang ada di sekitar kita, Tuhan utus untuk mengasihi kita, menjaga dan merawat kita. Itu makanya sekali lagi, karena kita berharga di mata Tuhan, maka kita harus bangga, sukacita menjadi anak Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini boleh kita ingat, boleh kita renungkan, dan kita tetap menjadi anak sekolah minggu terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengakhiri, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang singkat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, mungkin adik-adik kami masih terbatas untuk boleh memahami maksud firman Tuhan, betapa adik-adik sekolah minggu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kami semua, dosa adik-adik sekolah minggu lewat darah Tuhan yang mahal. Tuhan juga tidak menginginkan bahwa anak-anak itu berbeda dari orang-orang dewasa. Bahkan Tuhan memberi contoh bahwa setiap orang yang akan menyambut kerajaan Allah harus seperti anak-anak kecil. Maka kami pun Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kami ingin bangga menjadi anak Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang tulus. Kami ingin tidak membeda-bedakan teman kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang mencintai sesama kami. Seperti pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada saat ini, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Sekalipun kami kecil, sekalipun kami masih anak-anak, kami berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan itu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, sekali lagi terima kasih. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Tomu. Adik-adik itu berharga, berharga bagi mama papa. Adik-adik dirawat masih dari bayi, masih dalam kandungan, sampai adik-adik besar. Orang tua kita juga mendidik kita adik-adik. Terlebih lagi, adik-adik itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menebus adik-adik, menebus dosa adik-adik, bukan dengan uang, bukan dengan emas, tapi dengan nyawanya. Nah adik-adik, kita mau tutup kebaktian ini, ibadah ini dengan satu lagu pujian. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita bahwa kita berharga, istimewa di mata Tuhan. Ayo adik-adik, boleh tangannya ditepuk, tepuk tangan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa
di mata. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita katakan sekali lagi, dia lahir. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita katakan. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik, kembali kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, sikap hormat dalam berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah yang boleh Tuhan berkati. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sungguh mau bersyukur Tuhan sudah boleh berkati ibadah kami, boleh berkati aliran listrik, begitu juga multimedia yang boleh mendukung ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur buat adik-adik kami karena Tuhan pelihara mereka, berkati kesehatan mereka. Kami bersyukur jika kami boleh bersukacita karena hari ini Tuhan, karena sepanjang minggu ini ada adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur buat Deardo Jeremia Sinaga, begitu juga Devi Claudia Damanik yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati adik-adik kami ini, berkati kesehatannya, berkati pelajarannya Tuhan, berkati studinya Tuhan, berkati juga mama papanya. Biarlah Tuhan adik-adik kami ini pun bertumbuh di dalam iman, pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Bapak mungkin masih ada juga teman-teman adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun, yang kami belum sebutkan namanya, biarlah juga Tuhan memberkati mereka, menambah-nambahkan sukacita bagi mereka. Tuhan izinkan kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan lawat, berkati ya Tuhan teman kami, Casey, berkati juga Iren Tuhan, berkati juga Gisel, berkati Aurel, bahkan mungkin beberapa teman-teman kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu namanya, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada saat ini yang sedang sakit, kami sungguh berdoa tangan Tuhan bekerja lewat obat-obat yang mereka makan, lewat tangan dokter yang merawat mereka, berikan kesembuhan ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami yang juga sakit ya Bapak, biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati dan memberikan kesembuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani minggu depan. Tuhanlah yang boleh memberkati supaya guru-guru sekolah minggu dalam keadaan sehat dan dapat melayani dengan penuh sukacita. Buat guru-guru sekolah minggu yang hari ini melayani, buat Bang Jan sebagai pemusik, buat Kak Ika yang sebagai MC, begitu juga Kak Marisa sebagai singer, begitu juga Kak Rismawati Tuhan, biarlah Tuhan pelayanan kami hari ini berkenan kepada Tuhan, sehingga itu mendatangkan sukacita bagimu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk tim multimedia, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan mereka, kesediaan mereka untuk terus mendukung pelayanan sekolah minggu. Sekali lagi ya Bapak, ibadah kami sudah berakhir, tapi kami tetap rindu roh Tuhan yang terus memberikan kepada adik-adik kami ini kerinduan dan semangat untuk beribadah di minggu-minggu yang akan datang.
Terpuji Engkau ya Allah kami, ampuni dosa kami Tuhan, kuduskan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengingat tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya itu boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati juga orang tua kami sebagai saluran berkat Tuhan yang memberikan persembahan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Biarlah semuanya itu juga boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sampaikan doa kami ini. Adik-adik, mari kita juga menyampaikan doa kita kepada Tuhan, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah ikut ibadah hari ini. Jangan lupa untuk ibadah minggu depan. Terima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi. Shalom, sampai bertemu minggu depan.